Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiko Eka Surya Aprilian dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kerja praktek saya pada suatu usaha alat kesehatan dan kedokteran Risa Medica dengan judul Sistem Informasi Keuangan dalam Program Kerja pada Toko Alat Kesehatan dan Kedokteran Risa Medica. Alasan saya memilih judul tersebut, penulis memilih Risa Medica sebagai tempat kerja praktik untuk menjadi suatu tambahan wawasan pengelolaan suatu usaha yang dirintis dari bawah atau nol. Dan dengan perkembangan zaman, toko Alkes Risa Medica ini selalu berusaha untuk menyesuaikan agar mempermudah proses kerjanya, baik itu dalam bidang penjualan sampai sistem informasi keuangan yang diterapkan. Sejarah singkat dari usaha Risa Medica ini didirikan pada tahun 2015. Usaha yang didirikan oleh Ibu Sakinah Oktaviani dan suami Bapak Aris Budianto yang bermulai dengan cara berjualan berbasis online melalui marketplace hingga saat ini sudah mendirikan sebuah toko. Dan alasan mendirikan usahanya dikarenakan pemilik usaha yang bernama Ibu Sakinah Oktaviani ini seorang bidan, dan peluang untuk membuka usaha toko alat kesehatan dan kedokteran di daerah tempat tinggal beliau masih sangat besar. Bahkan belum ada usaha seperti ini. Maka dari itu, Ibu Sakinah mencoba untuk mendirikan usaha tersebut di Rengas Dengklok. Berikut profil singkat dari Risa Medica. Risa Medica masuk ke dalam suatu jenis perusahaan perdagangan dengan produk yang dijual yaitu alat kesehatan dan kedokteran. Pengertian manajemen. Pengertian manajemen secara umum adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Adapun pendapat para ahli di sini ada menurut Pasibuan tahun 2012 menjelaskan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah semua aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, dan mengelola keuangan perusahaan. Dan menurut Horne dan Wachowicz Jr. tahun 2012, manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum. Sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan suatu sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan sebuah informasi mengenai arus uang bagi para pemakainya di seluruh organisasi perusahaan. Sistem informasi keuangan merupakan bagian dari SIM yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan. Jadi bisa disebut juga bahwa SIM masuk ke dalam bagian yang umum dan sistem informasi keuangan masuk ke dalam bagian yang khusus. Adapun tujuan lain dari dilaksanakannya kerja praktik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan pengalaman dalam lingkungan dunia kerja atau dunia usaha. Yang kedua, sebagai tempat pelatihan kerja atau usaha bagi mahasiswa sekaligus belajar menghadapi suatu permasalahan yang ada di dunia kerja atau usaha. Yang ketiga, mendapatkan pengetahuan baru dalam pengelolaan suatu usaha. Yang keempat, meningkatkan kepekaan mahasiswa dalam menghadapi suatu permasalahan yang terjadi dalam suatu usaha. Metode yang digunakan dalam pada penelitian kali ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan, menyusun, mengumpulkan data, serta menjelaskan situasi yang memiliki arti dan tujuan yang sama. Tugas-tugas yang dilakukan. Tugas yang dilakukan oleh praktikan terdiri dari sebagai berikut. Membersihkan dan menjaga kebersihan toko. Sebenarnya itu adalah sebuah kesadaran tersendiri. Yang kedua, menginput barang kepada sistem. Apabila ada barang yang belum terinput kepada sistem, jadi itu diusahakan untuk diinput terlebih dahulu agar tidak adanya
barang yang tidak bisa dilacak. Yang ketiga, menginput barang keluar apabila adanya penjualan. Yang keempat, melayani melalui offline maupun online seperti marketplace. Yang kelima, mempacking barang apabila ada orderan melalui online. Berikut uraian pelaksanaan kerja praktik. Tugas utama. Adapun tugas utama praktikan pada bidang administrasi sebagai berikut. Mengikut barang agar menjadi sebuah data di sistem aplikasi yang bernama IPOS 4. Yang kedua, menginput barang keluar apabila adanya penjualan suatu barang. Yang ketiga, melayani konsumen secara langsung dan juga pada marketplace bila ada pesanan melalui online. Adapun tugas pendukung praktikan yaitu yang pertama membersihkan toko, yang kedua mempacking barang untuk dipaketkan yang melalui pesanan online, yang ketiga melaksanakan tugas yang diperintah oleh pemilik toko. Permasalahan yang saya dapatkan pada saat melaksanakan kerja praktik dalam sebuah sistem informasi keuangan dalam program kerja karyawan biasanya terjadi apabila adanya kesalahan pada saat penginputan data awal atau bisa disebut juga dalam penentuan database, karena penyebab dari kesalahan dalam penginputan sebuah database tersebut akan mengakibatkan sebuah sistem tidak terbaca atau tidak akan berjalan dengan baik. Solusinya, menyesuaikan dengan permasalahan di atas bahwa solusi yang tepat untuk meminimalisir kesalahan yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka lebih baik dilakukannya peningkatan kualitas pegawai dengan cara memperketat peraturan dalam hal melaksanakan program kerja dengan baik, agar tidak terciptanya kesalahan yang mengakibatkan sebuah sistem tidak dapat digunakan pada saat dibutuhkan dalam jam operasional toko alat kesehatan dan kedokteran Risa Medica tersebut. Kesimpulan, pelaksanaan kerja praktik ini, praktikan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru dalam dunia kerja, serta dari sisi lain praktikan dapat menerapkan ilmunya yang sedang ditempuh dan dipelajari di perkuliahan. Maka dari itu, adanya kerja praktik ini menghasilkan dampak yang baik bagi mahasiswa untuk bisa mengenal dunia kerja yang akan dihadapi pada masa yang akan datang apabila mahasiswa telah lulus di jenjang perguruan tinggi tersebut. Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada laporan kerja praktik ini adalah sebuah masalah yang didapatkan oleh praktikan pada saat pelaksanaan kerja praktik, dan yang menjadikan sebuah masalah itu adalah terjadinya sebuah gangguan pada sistem yang diakibatkan dari kesalahan pada saat penginputan sebuah database. Saran untuk para mahasiswa yang akan melaksanakan kerja praktik selanjutnya untuk selalu menekankan dalam menjaga nama baik universitas di wilayah tempat kerja praktik, dan apabila para mahasiswa sudah memilih sebuah tempat untuk dijadikan tempat kerja praktik, sudah seharusnya mengikuti seluruh aturan yang sudah diatur oleh tempat tersebut. Saran dari saya tentang permasalahan di atas yaitu dengan cara meningkatkan kualitas karyawan dengan cara memperketat aturan, dan bisa juga untuk mengecek sebuah database yang akan digunakan oleh sebuah sistem agar pasti bisa digunakan. Berikut dokumentasi dari kegiatan kerja praktek saya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.